Baiklah, saya Ananta Surendra Ramadan dengan NIM channel 18001 akan menjelaskan konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan, dosen pengampu Bapak Wirimeka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Baiklah, yang pertama adalah investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak SAK etap. Investasi secara umum dapat didefinisikan sebagai bentuk penyerahan modal kepada suatu entitas tertentu. Pada umumnya, hubungan antar entitas dipengaruhi oleh investasi dalam bentuk saham. Hal ini dikarenakan saham merupakan salah satu komponen yang masuk dalam kelompok ekuitas. Jadi, laba maupun rugi akan ditanggung oleh investor yang menanamkan dananya melalui saham. Selanjutnya, entitas asosiasi. Pada umumnya, entitas asosiasi diungkapkan jika perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 20% dari jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar sebanyak 20% dianggap mampu mempengaruhi suatu kebijakan entitas asosiasi, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Namun, terkadang perusahaan juga bisa menunjukkan pengaruh yang signifikan meski jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 20% dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, entitas anak. SAK etap mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas hingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Selanjutnya, metode biaya. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi. Investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Selanjutnya, metode ekuitas. Ini adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Selanjutnya, ruang lingkup properti investasi. ISAK 31 memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13. Properti investasi. Hal ini diterapkan atas aset yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya sebagaimana diatur dalam ruang lingkup PSAK 13. Lanjutannya, klarifikasi diberikan untuk menegaskan jenis aset yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya yang dapat diakui sebagai suatu properti investasi sebagaimana diatur dalam PSAK 13. Aset digunakan dalam penggunaan tersebut yang tidak memiliki karakteristik fisik dari suatu bangunan sebagaimana diinterpretasikan dalam ISAK 31. Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAK 13 dan pengaturan akuntansinya mengacu pada SAK yang sesuai. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.